भाई भाई उसे फुल स्टॉप करने के लिए तुझे शादी करने को बोल रहा हूँ। Halo sahabat, Assalamualaikum, apa kabar? Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan selalu menyimak video-video LK21 Revive. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan rezeki yang berlimpah ruah dan berkah untuk sahabat semua. Kali ini LK21 Revive akan membawakan alur cerita film yang berjudul Adista. Gak usah berlama-lama lagi, ini dia alur ceritanya. Pada awal cerita kita diperkenalkan dengan seorang wanita yang bernama Sunanda yang berperan sebagai Kajol Agrawal menghadiri sebuah pesta ulang tahun sahabatnya, dan di tempat itu kita juga diperkenalkan dengan pria yang bernama Jagan. Pada saat itu pria tersebut membuat kegaduhan di acara pesta itu. Pada saat itu juga Jagan berkelahi dengan beberapa orang yang ada di acara itu. Ia berkelahi tanpa memperdulikan siapa lawannya demi mencari orang yang bernama Sekar. Jagan nekat berkelahi dengan orang-orang tersebut. Karena tidak ada yang bisa mengalahkan Jagan, Sunandalah yang memarahinya. Ia memarahi Jagan dengan sangat tegas, akan tetapi wajah cantik Sunanda membuat Jagan sangat naksir padanya. Ketika itu Jagan tidak menghentikan perkelahiannya sampai membuat Sunanda terjebur ke dalam kolam. Saat itu tiba-tiba polisi datang ke tempat acara tersebut, dan Sunanda pun langsung melaporkan bahwa Jagan telah membuat kekacauan di area ini. Karena laporan tersebut, Jagan pun langsung ditangkap dengan polisi. Saat ia ditangkap, dia sempatnya terus menatap wajah Sunanda yang cantik itu. Dan ketika Jagan telah sampai di kantor polisi, ia berkata bahwa dia melakukan itu untuk melindungi wanita dari kelompok Sekar. Tetapi alasan tersebut tidak diterima karena ia sudah berbuat seenaknya. Ketika Jagan ditanya identitasnya, ia mengaku bahwa ia adalah seorang anak dari Lion Rajendra. Dan polisi itu tidak percaya dengan omongannya yang mengaku-ngaku sebagai anak Lion Rajendra. Karena setahu polisi itu Lion Rajendra adalah seorang miliarder terbesar di daerahnya. Ketika kakaknya Jagan bernama Prakas mendengar adiknya di kantor polisi, ia langsung bergegas ke sana bersama rekan-rekan pengacaranya dengan tujuan untuk membebaskan Jagan. Dan ketika itulah polisi itu percaya dengan identitas Jagan. Dikeluarkan mereka, hanya Jaganlah yang berada jauh kelakuan dibanding kakak-kakaknya. Karena hidupnya Jagan belum kelihatan arah tujuannya. Itulah yang kemudian membuat ayahnya tidak menyukainya. Akan tetapi Jagan masa bodoh dengan semua itu, karena Jagan tidak segan dengan ayahnya. Jagan mempunyai jalan yang berbeda dalam kehidupannya. Di sana untung saja ada sang ibu yang selalu membela Jagan. Jagan juga tidak mau campur tangan dengan pekerjaan sang ayah. Justru ia fokus untuk mendapatkan pujaan hatinya yang bernama Sunanda. Mengenai soal hati, Jagan selalu terang-terangan dalam hal percintaan karena dia tidak mau banyak sandiwara. Dan dia pun langsung ngomong dengan wanita yang dicintainya bahwa ia sangatlah menyayanginya. Saat itu juga Jagan berkata bahwa dia adalah bukan orang jahat, dan Sunanda pun bingung dengan perkara ini. Ditambah Jagan selalu memepet Sunanda dan tidak lain hanya mengungkapkan perasaannya, tapi itu semua hanya untuk membuat Sunanda risih. Suatu hari Jagan berpikir bagaimana cara merebut hati Sunanda, dan di sana pamannya Jagan tidak menghormati wanita di sana. Itu dijadikan kesempatan besar buat merebut hati Sunanda. Jagan langsung memukul pamannya seakan-akan membela wanita-wanita tersebut. Tidak hanya itu, dia juga berpura-pura lugu di depan Sunanda, dan aktingnya pun berhasil membuat Sunanda mulai menyukainya. Di sisi lain, sang ayah dan kakak masih berusaha keras untuk menghadapi saingan licik yang bernama Ragunan, karena Ragunan ingin mengalahkan perusahaan milik ayah Jagan. Dan ketika itu juga Ragunan punya dekeng yang sangatlah tangguh. Dekeng tersebut adalah perwakilan rakyat Bondala Sangkar. Mereka juga bekerja sama dengan perkara ini. Ia juga salah satu penjahat politik dan memiliki usaha pabrik rokok. Sanggar membuat kesepakatan dengan Ragunan. Sangkar akan mau menjadi dekeng atau membantu jika usahanya terus berjalan melalui perusahaan Ragunan. Karena akhir-akhir ini Sangkar didemo agar menghentikan usahanya. Saat itu Ragunan sepakat dengan keputusan Sanggar. Karena menurut Ragunan yang utama menggunakan, beda halnya dengan keluarga Rajendra yang tidak seperti itu. Ketika itu Jagan bingung dengan sikap keluarganya yang sampai segitunya untuk bersaing usaha dengan Ragunan. Dan saat itu juga dia berkata dengan mereka, buat apa bersaing seperti itu, apalagi saling menjatuhkan.
alangkah baiknya jika kalian bekerja sama. Jika kalian bekerja sama, maka akan dipastikan tidak ada yang bisa mengalahkan kalian. Dan ketika itu rekan-rekan ayahnya menerima pendapat Jagan yang ada benarnya. Lalu Rajendra dan Ragunan dikasih tahu mengenai informasi ini. Pada awalnya mereka saling menolak tentang mengenai kerjasama antar bisnis, karena mereka saling mengetahui bahwa tentang sifat-sifat kejelekannya. Dan ketika itu ada Cilipati yang punya pemikiran agar bisnis mereka tidak ada yang dusta. Di antara mereka berdua adalah dengan cara membuat mereka menjadi besanan, karena mereka sama-sama mempunyai anak lawan jenis yang belum menikah. Saat itu Cilipati gampang untuk membuat mereka setuju dengan besanan itu. Tak perlu waktu yang lama agar mereka saling setuju, karena itu semua demi kebaikan keluarga dan bisnis ke depannya. Dan singkatnya, waktu Rajendra dan Raginan pun bersatu dalam menyatukan bisnis perusahaan mereka. Dan dengan itu hubungan Jagan dan Sunanda semakin lengket. Dan Sunanda saat itu pun timbul rasa sayang, dan mereka pun janjian untuk kencan di taman. Saat itu ketika Sunanda menunggu di taman dengan begitu senangnya, dan di tempat lain Jagan juga sedang menuju ke tempat tujuannya dengan penuh bahagia. Dan saat Jagan di perjalanan, ia melihat wanita yang ingin bunuh diri di tepi sungai. Dan ketika itu Jagan bergegas menuju wanita yang bernama Joti tersebut untuk menyelamatkan nyawanya. Ketika Joti ditanya dengan Jagan kenapa ia melakukan ini, dan Joti pun menjawab karena ada pria yang tidak mau bertanggung jawab atas kehamilannya. Justru pria tersebut menyuruhnya untuk menggugurkan bayi tersebut. Pria tersebut bernama Krishna Babu tidak mau bertanggung jawab atas kehamilannya. Malah ia ingin pergi ke Dubai saat ini, dan jangan ingin membantu Joti agar pria tersebut mau bertanggung jawab atas kelakuan yang membuat Joti hamil. Jagan pun bergegas pergi ke bandara untuk mengambil tiket pacarnya Joti agar ia tidak jadi pergi ke Dubai. Saat di sana Jagan meminta agar ia bertanggung jawab atas kehamilan Joti. Akan tetapi ia tidak mau dan perintahkan anak buahnya agar menghajar Jagan. Akan tetapi mereka bukanlah tandingan Jagan, dan di sana Jagan memukul Babu sampai tidak sadarkan diri. Dan di tempat lain Sunanda yang sangat lelah dan emosi yang begitu lama menunggu Jagan. Saat itu Sunanda sangat kecewa sampai ia meninggalkan tempat itu. Sampai-sampai ketika Jagan telah tiba di tempat itu, Sunanda sudah pergi. Dan Jagan pun langsung pergi ke rumah Sunanda, tetapi ia tidak ada di sana. Ketika itu Jagan pergi ke suatu tempat yang dikasih alamat keluarganya kemana ia pergi. Akan tetapi Jagan juga tidak menemukan Sunanda. Dan di suatu tempat ada bapak-bapak yang kesal dengan Jagan atas perbuatan terhadap Krishna Babu. Tidak salah lagi, dia adalah Imail Asangkar, ayah dari Krishna Babu. Ayahnya berjanji akan membalaskan perbuatan terhadap anaknya. Untung saja Krishna Babu kritis di rumah sakit, sehingga ayahnya tidak bisa menanyakan siapa yang berbuat. Ketika ayahnya bertanya kepada anak buahnya Krishna, mereka menjawab tidak tahu karena mereka sudah diancam dengan Jagan sehingga tidak berani berkata yang sesungguhnya. Di sisi lain, Jagan tidak berhenti memikirkan kemana perginya Sunanda yang hilang tanpa jejak. Di sana keluarganya justru malah bermusyawarah terkait masalah perkawinan Jagan dengan Sunanda. Akan tetapi Jagan tidak mau dijodohkan dan ayahnya sangat memaksa Jagan. Mau tidak mau besok Jagan harus ikut ke rumah Ragunan untuk melihat pengantinnya. Jagan lalu mengadu kepada ibu tercinta bahwa ia sudah punya pilihan sendiri. Lalu ibunya menyarankan untuk perkara ini Jagan diminta menurut saja agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan ketika itu Jagan berkata, "Oke, demi ibu saya nurut aja, akan tetapi tidak untuk menikah." Dan keesokan harinya Jagan beserta keluarganya telah sampai di kediaman cewek yang ingin dilamar tersebut. Ketika itu wajah Jagan menggambarkan bahwa ia sangat terpaksa pada saat itu. Dan ketika ceweknya keluar, Jagan sangat kaget campur bahagia karena cewek tersebut adalah Sunanda. Dan begitu juga dengan Sunanda, ketika ia melihat Jagan, ia sangatlah terkejut karena Sunanda tidak menyangka bahwa ia putra miliarder. Dan seketika itu Jagan langsung mau dijodohkan dengan Sunanda, dan ibunya bingung apa yang sebenarnya terjadi karena sebelumnya Jagan tidak begini. Akan tetapi masalahnya Sunanda masih sakit hati dengan perkara kemarin, di mana Jagan ditunggu tapi tak kunjung tiba. Saat itu mereka pun mengobrol berdua, dan ketika itu Sunanda marah-marah dengan Jagan tentang perkara kemarin. Dan lebih parahnya lagi, Jagan nurut jika ingin dipertemukan dengan cewek pilihan orang tuanya. Dan ketika itu Jagan ingin mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi, tetapi ia ingat dengan janjinya agar tidak buka mulut mengenai perkara kehamilannya.
Dan ketika itu Jagan akhirnya emosi dengan Sunanda yang terus-menerus marah-marah tidak jelas dengan Jagan. Lalu saat itu pun mereka berkelahi, dan ketika mereka kembali ke ruangan keluarga, tiba-tiba lamaran pun diterima dari pihak keluarga wanita. Saat itu keluarga pengantin pun sangat bahagia, terkecuali dengan Sunanda yang masih kesal dengan Jagan. Dan kebetulan Sunanda ketika di jalan ia berjumpa dengan Joti. Saat itu Joti terkejut Sunanda yang tak mau menikah dengan Jagan. Dan ketika itulah Joti memberitahu alasan kenapa Jagan tidak datang saat itu. Karena ketika ia di jalan melihatku ingin bunuh diri karena aku tidak terima dengan kehamilanku. Kemudian dia langsung menyelamatkanku. Saat itu Sunanda sangat menyesal karena telah berburuk sangka kepada Jagan. Dan di tempat lain ada satu masalah lagi di usaha orang tua mereka. Masalah tersebut adalah di satu pihak, yaitu Ragunan mempunyai bisnis rokok. Baginya bisnis tersebut sangatlah menguntungkan. Akan tetapi Rajendra tidak mau. Di usahanya terdapat ada usaha rokok. Walaupun untungnya tidaklah kecil, tapi resikonya adalah merugikan orang lain sampai hingga beranjak kematian. Rajendra berkata, di negara kita dalam 3 detiknya ada 3 orang yang mati sebab rokok. Ku tidak mau di usaha kita cuman gara-gara keuntungan justru merugikan orang lain. Ragunan terus membujuk Rajendra agar mau nerima rokok di usahanya. Walaupun merugikan orang lain, tetapi tidak ada hukuman bagi penjual rokok. Ketika itu rekan-rekan mereka pun setuju dengan ucapan Ragunan. Dan di lain waktu Jagan dipanggil dengan dokter pribadi agar segera ke rumah sakit. Saat itu keadaan ayahnya tidak baik. Dokter berkata, ini semua disebabkan karena ayahmu bekerja melampaui batasnya sehingga bisa seperti ini. Saat ini ayahmu sangatlah lemah. Bahkan arterinya yang saat ini tidak baik bisa menyebabkan penyakit jantung. Mengenai informasi ini baru Jaganlah yang tahu. Rajendra sendiri saja belum tahu dengan penyakitnya. Dokter memberitahu mengenai informasi ini karena Rajendra melakukan ini demi masa depan anaknya. Dokter berpesan agar kondisi Rajendra tidak semakin memburuk. Jagan jangan selalu menambah beban pikiran kepadanya. Saat itu Jagan merasa bersalah atas perbuatannya terhadap ayahnya yang berlebihan. Dan saat itu Jagan pun mengakui bahwa ia selalu menambah beban pikiran dan selalu membantah. Akan tetapi Jagan sangatlah mencintai ayahnya. Dan Jagan pun meminta dokter agar merahasiakan semua ini. Jagan berjanji bahwa ia akan ikut serta membantu ayahnya agar tidak semakin parah kondisinya. Dan ketika itulah Jagan merubah drastis. Saat itu ia mau bekerja kantoran untuk membantu ayahnya. Dan ibunya Jagan heran dan sangat senang. Ketika itu Rajendra menghadapi masalah yang cukup besar, bahwa saat ini Sangkar menelpon Rajendra agar mau merestui rokoknya di usahanya. Jika Rajendra tidak mau, maka keluarganya dalam kondisi berbahaya. Ketika itu istrinya Rajendra dikasih tahu tentang masalah ini, dan tak sengaja Jagan pun mendengar obrolan orang tuanya. Dan Jagan tidak mau akibat permasalahan ini ayahnya sakit lagi, bahkan bisa lebih parah. Dan Jagan pun turun tangan mengenai masalah ini. Ia menelpon para dewan-dewan dengan menyamar sebagai Nakselin. Jangan berkata ia akan membunuh mereka jika pada dewan mendukung usaha rokok di bidang Rajendra. Para dewan seketika langsung berubah. Mereka langsung berpihak kepada Rajendra dan tidak mendukung adanya usaha rokok. Ketika itu Rajendra sangat senang karena perubahan para dewan direksi yang berpihak kepadanya. Istrinya pun memberitahu bahwa semua ini berkat Jagan. Para dewan ketakutan karena disebabkan adanya ancaman dari Jagan. Dan saat itulah Rajendra sangat bangga terhadap perubahan Jagan. Dan Rajendra berkata bahwa memang sepatutnya para dewan diperlakukan seperti itu. Dan Sangkar pun turut tangan mengatasi semua ini. Akan tetapi ia menggunakan kekerasan untuk menghadapi para dewan. Ragunan sangat kecewa dengan calon menantunya. Tetap saja Ragunan masih bertekad untuk menjual rokok di usaha Rajendra. Dan Ragunan pun mengancam jika mereka tidak mau adanya usaha rokok di usahanya, maka pernikahan Jagan dengan Sunanda pun akan digagalkan. Dan begitu juga dengan usaha gabungan akan segera digagalkan. Mendengar itu Rajendra sangat kesal dan siap-siap menghadapi Ragunan. Dan karena itu perkawinan mereka tidak jadi. Demi ayahnya Jagan rela melakukan apa saja. Dan perasaan Sunanda saat itu pun tidak karu-karuan. Dan di sisi lain ada Krishna Babu yang telah siuman dari kritisnya. Ketika itu ia sadarkan diri. Dia memberitahu bahwa Jaganlah yang membuatnya begini. Dan ketika itulah Sangkar ingin membalaskan dendam kepada Jagan. Ia pergi ke rumah Jagan untuk menghabisinya. Jagan tidak gentar menghadapi Sangkar. Dan ketika itu Sangkar tidak berkutik ketika anak buahnya terdiam tidak mau melawan Jagan. Karena suatu ketika anak buahnya pernah dihajar habis-habisan dengan Jagan. Dan ketika itu Sangkar sangat kesal karena anak buahnya merahasiakan perkara ini.
Saat itu Sangkar dipermalukan dengan Jagan karena ketika Sangkar tiba di rumah Jagan, ia tidak berkutik. Ketika itu Sangkar sangat merasa terhina. Dia menunggu kehadiran Jagan di kediaman rumahnya dan Sangkar juga berjanji bahwa ia akan membunuh Jagan. Ketika Sangkar sudah bersiap menghadapi Jagan, justru Jagan tidak datang-datang. Dan ketika Sangkar melihat media sosial, ia kaget dengan berita yang viral bahwa ia telah dipukuli dengan Jagan. Dan lebih parahnya lagi, Jagan ingin mempenjarakan dirinya sendiri atas kasus kekerasan. Dan ketika itu Sangkar semakin membara emosinya karena dirinya sebagai orang yang ditakuti justru dipermalukan. Ia dipermalukan dengan berita hoax. Saat itu Sangkar menjelaskan yang sebenarnya bahwa ia tidak merasa dihajar dengan Jagan. Dan karena adanya berita itu, Sangkar yang sebagian orang disegani sekarang tidak ditakuti. Sekarang Sangkar tidak berkutik. Seandainya ia menghabisi Jagan sekarang, maka orang semakin percaya dengan berita hoax itu. Dan ketika ada wawancara peminta penjelasan, Jagan selalu menjawab no comment. Padahal yang menyebarkan berita itu adalah Jagan sendiri. Dan ketika itu Sangkar tak kuat menghadapi masalah ini hingga ia membotak rambutnya. Dan akhirnya ia pun menyerah dengan masalah ini. Dan pada saat itu Sangkar meminta agar Jagan menjelaskan yang sebenarnya kepada media sosial. Jagan mau melakukan itu akan tetapi dengan dua permintaan. Yang pertama, ia mau agar Rajendra tidak ditekan untuk membuat usaha rokok. Dan yang kedua, ia mau anak laki-lakinya Sangkar bertanggung jawab atas kehamilan Jyoti. Dan Sangkar sangat bingung dengan permintaan itu sampai ia membiarkan Jagan pergi. Dan di tempat lain, Sunanda masih tidak terima dengan keputusan yang tidak jadi nikah dengan Jagan. Dan ketika itu ibu tirinya menyarankan untuk nikah dengan anaknya yang bernama Subas. Dan ayah Sunanda pun merestui masukan itu walaupun Sunanda tidak mau. Saat itu Sunanda pergi menemui Jagan di rumahnya. Dan sampainya di rumah, Jagan ia langsung memeluk dan menyampaikan apa yang terjadi dan maunya dia untuk menikah dengan Jagan seorang. Sunanda berkata bahwa ia sangat sayang kepada Jagan dan ia hanya mau menikah dengan Jagan saja. Dan ketika Jagan tidak berkutik, Rajendra yang berkata bahwa ia tidak menyetujuinya dengan alasan bahwa Rajendra tidak sefrekuensi dengan Ragunan yang hanya memikirkan uang. Dan Sunanda terus berusaha membujuk bahwa ia dan Jagan sudah saling mencintai sebelum adanya permasalahan ini. Dan di sana Jagan langsung menyuruh ayahnya ke kantor saja. Perilaku Jagan itu membuat Sunanda sangat kecewa. Ia pergi dengan berlinang air mata. Di sana ibunya Jagan sangat mengerti dengan permasalahan ini dan menyuruh Jagan agar berkata apa yang sebenarnya terjadi. Dan akhirnya Jagan mengungkapkan kepada ayahnya bahwa ia juga sayang kepada Sunanda sebelum ada permasalahan ini. Akan tetapi dibandingkan mencintai Sunanda, Jagan lebih sayang kepada ayahnya. Dan ibunya terharu mengetahui itu. Ia bangga mempunyai anak seperti sosok Jagan. Dan sebaliknya justru Jagan yang bersedih mempunyai keluarga seperti ini. Netralnya ayahnya rela melakukan apa saja demi sang anak. Akan tetapi ini malah sebaliknya. Anak rela melakukan apa saja demi sang ayah. Dan ayahnya pun sadar dengan pengorbanan Jagan. Ayahnya berjanji akan merestui cintanya. Memang pantas dan sangat beruntung Sunanda mendapatkan pria seperti Jagan. Bukan seperti pria yang dijodohkan ibu tirinya yang bernama Subas. Dan tidak taunya tujuan ibu tirinya dan Subas hanyalah sekedar kesenangan belakang. Jika pernikahannya berhasil, ia menginginkan hartanya dengan menghabisi Ragunan. Tak sengaja Ragunan mendengar percakapan itu. Ia pun sangat emosi dan mengusir mereka dari rumah Ragunan. Dan tidak butuh waktu lama, keluarga Rajendra pun datang silaturahmi ke rumah Ragunan untuk membenahi hubungan anak mereka. Karena masa depan mereka jauh lebih penting daripada usaha ayahnya. Dan keluarga Ragunan pun senang hati menerima mereka dan setuju dengan maksud itu. Di tempat lain, Krishna Babu pun menyandra Sunanda. Dengan sandra inilah satu-satunya cara untuk mengancam Jagan untuk menginformasikan di media sosial bahwa berita pemukulan terhadap Sangkar adalah hoax. Karena jika itu tak terlaksana, maka nyawa Sunanda dalam bahaya. Demi Sunanda, Jagan pun setuju dengan kesepakatan ini. Ketika itu Sangkar pun langsung menyiapkan perkumpulan besar-besaran. Bermacam-macam media ia datangkan. Akan tetapi Jagan pun belum kunjung tiba. Akan tetapi Jagan pergi ke tempat sandraan Krishna Babu untuk menyelamatkan Sunanda. Ketika telah sampai, Jagan berhasil menghabisi Krishna Babu hingga anak buahnya. Ketika itu Jagan tidak membunuh Krishna karena ia berjanji dengan Jyoti agar membuat Krishna bertanggung jawab atas kelakuannya. Dan ketika Sunanda berhasil diselamatkan, Jagan pun langsung menghadiri pertemuan itu. Jagan berkata yang sebenarnya bahwa tidak memukul Sangkar. Akan tetapi saat itulah Sangkar benar-benar dipukul dengan Jagan di depan orang-orang dan media. Dan saat itu Jagan berkali-kali memukul Sangkar dan menyerahkan ia ke polisian dengan perbuatannya. Dan singkat cerita, ia pun ditangkap dengan polisi. Dan cerita pun selesai.
Terima kasih sudah menyimak video-video LK21 Revive. Jangan lupa untuk subscribe, share, dan komen ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.